Selamat bertemu kembali dengan Jai Film. Apa kabar lur? Sudah sangat lama tak jumpa. Film kali ini berjudul Jakarta vs Everybody. Film ini disutradarai oleh Ertanto Robi Sudiskam. Film berjudul Jakarta vs Everybody ini tayang di bioskop sejak 19 Maret 2022. Penasaran dengan filmnya? Simak dulu ceritanya. Dikasih info, Mas. Film kali ini mengisahkan pemuda yang bernama Dom. Ia adalah pemuda kampung yang merantau ke Jakarta dengan tujuan untuk mengejar mimpinya sebagai aktor di ibu kota. Namun sangat disayangkan, Dom malah terjerumus masuk ke jurang dunia hitam hingga menjadikan dirinya sebagai bandar narkoboy. Wajar saja untuk mencari pekerjaan yang halal di Jakarta memang susah-susah gampang ya guys. Dan berikut saja alur ceritanya. Langsung wing. Film diawali saat Dom yang sedang melakukan syuting. Ia berperan sebagai aktor tambahan. Namun saat melakukan adegan syuting, dia dipukul dan dihantam oleh pemain yang lain. Tidak terima dengan hal itu, Dom kemudian mengamuk dan memukul si sutradara. Hal itu yang membuat Dom dipecat dari pekerjaannya. Alhasil, dia tidak mampu lagi membayar dan mengharuskannya kabur dari kos tersebut. Hari pun berganti. Dom pergi ke suatu tempat. Di tempat itu rencananya ia akan mengikuti sebuah casting film. Sesampainya di tempat casting, Dom disuruh buka baju satu persatu dan celananya. Tetapi Dom yang merasa aneh dengan hal itu, kemudian dia memaki-maki fotografer dan ternyata fotografer tersebut menggunakan foto Dom untuk membuat bahan dia sendiri. Dan Dom pun cabut dari tempat itu. Maksudnya iki fotografer iki seneng lanang. Dinggo col copek-copek. Cek, ngopi sih. Iki zatku cek anyar. Lanjut. Singkat cerita, saat Dom berada di minimarket, ia bertemu dengan sepasang kekasih. Mereka adalah Radit dan Pinkan. Bukan pakai mampu. Keluar dari minimarket itu, Dom yang melihat mobil milik sepasang kekasih yang sedang mogok. Kemudian ia menawarkan bantuan untuk mendorong mobil mereka. Tentunya dengan meminta bayaran, mengingat keuangan Dom yang semakin menipis. Tak disangka alah piteo banterai rame. Iklan ya, iklan. Wajar ning desa pitedo nalpot brong kabeh. Lanjut. Tekan ngendi mang? Oh, tak disangka ternyata cuma dibayar Rp5.000. Dia pun tidak mau menerimanya. Namun sebagai gantinya, Dom akan dicarikan kontrakan oleh Pinkan. Kemudian Radit menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Saat di dalam perjalanan, Dom bercerita kalau dirinya adalah aktor yang sedang merantau di Jakarta. Sampai jadi di kontrakan, Pinkan mengajak untuk menemui pemilik kontrakannya. Kemudian Dom dimintai KTP dan ditanya tentang pekerjaannya. Hal itu dilakukan karena pemilik kontrakan itu memastikan Dom bisa membayar kontrakan dengan tepat waktu. Dan akhirnya Dom diizinkan tinggal di tempat itu. Namun dengan syarat kalau dia tidak boleh memakai narkoba di dalam kamarnya.
Di dalam kamar, Dom tidak sengaja mendengar percakapan Radit dengan anak buahnya. Ternyata Radit adalah salah satu gembong narkoboy yang lumayan besar di Jakarta. Santai wae, jadi kowe ora bakal nyekip lehku omongan, iki tak edit. Kan iki mau. Oh iya. Narkoba yang besar ya. Iki dadi Radit gembong narkoba. Dalam percakapannya, ada salah satu anak buah Radit yang tertangkap polisi. Mendengarkan hal itu, Dom tampak tidak peduli. Kemudian dia melakukan kegiatan VCS. Kemudian dia melakukan kegiatan VCS dengan gadis belia yang lumayan cantik. Oh iya, sedikit informasi saja. Dom ini ternyata merupakan pria yang hypersex. Saat Dom sedang memainkan si Johnny ding, gue nek si John IQ 7. Tiba-tiba saat Dom sedang memainkan si Johnny, tiba-tiba, nah biasanya lah ngono kuwi. Tiba-tiba Pinkan pun masuk dalam kamarnya. Melihat hal itu, Pinkan malah menawarkan jasanya untuk membantu mengeluarkan benih milik Dom. Kocok nih, tapi dengan nada ejekan, ora tenanan, ya wegah lah. Tak berselang lama, kemudian Radit pun datang ke kamar Dom. Dia mengatakan pada Pinkan kalau salah satu anak buahnya tertangkap polisi. Kemudian Dom menawarkan dirinya untuk bergabung bersama mereka berdua. Untuk memastikan kalau Dom bukan mata-mata, kemudian Radit berani memeriksa barang milik Dom. Karena dirasa semuanya aman, Radit mengajak Dom ke kamar mereka. Dom diajari cara menimbang dan memasukkan narkoboy ke dalam bungkus permen sebagai alibi mereka. Di sana, Dom juga diajari cara kerja menjadi pengedar dengan baik dan benar. Kemudian Pinkan memberikan sebuah ponsel dan menyuruhnya untuk selalu mengganti kartu setelah selesai bertransaksi. Jadi kartu milik Dom untuk bertransaksi dengan komunikasi dengan klien sudah hilang setelah dibuang. Awal mula Dom masuk ke dunia hitam di kota Jakarta. Cerita terlihat Dom sedang bersama Radit dan Pinkan, serta salah satu anak buah Radit yang sedang berada di dalam mobil. Mereka ingin memperlihatkan kepada Dom bagaimana cara kerja menjadi pengedar narkoba di tempat barber milik Radit. Sorry ya, iki pitek tenan, ya ora akeh tenan ding. Ya ning desa kan wira-wiri. Lanjut. Radit mendapatkan kabar kalau salah satu anak buahnya ada yang tertangkap polisi lagi. Keesokan harinya, Dom melakukan transaksi di dalam kereta. Dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan skenario yang mereka buat. Yang diperintahkan Pinkan untuk membuang kartu ponselnya hari demi hari. Dom melaluinya dengan menjadi pengedar narkoba yang profesional. Lancar saya terus bro. Dia mengantarkan paket di sebuah kamar hotel maksudnya, yang tidak tahu kalau dia telah memesan paket tersebut. Padahal itu adalah paket yang diinginkan dari Dom. Padahal dia juga sudah mengemas barang tersebut sesuai dengan pesanan yang ada di dalam bentuk makanan. Karena dirasa nomor kamar hotel sudah benar, kemudian Dom mengetuk sekali lagi kamar tersebut untuk menunjukkan isi paketnya. Dan akhirnya wanita itu paham dengan paket yang dia pesan. Keesokan harinya, Dom disuruh mengantar paket ke sebuah bandara. Untuk menyembunyikan barangnya, dia menggunakan plester dan ditempelkan di suatu kursi, agar orang mengira kalau itu adalah sebuah luka di tangan. Ketika sampai bandara,
tanpa nalpot brong neh bro. Nalpot rego piro kayak. Ketika sampai di bandara, Dom berhasil lolos dari pemeriksaan di sana. Kemudian Dom menempelkan paket tersebut di sebuah kursi bandara. Berganti hari saat dalam perjalanan pulang dari sebuah klub malam, dan Dom pun juga dapat jatah dari seorang wanita. Neng WC bro. Tiba-tiba saat pulang, Radit pun marah, menyebut Pinkan menyukai Dom. Itu dia katakan karena ia telah mendengar percakapan Dom saat di toilet bar tadi. Keesokan harinya, Dom kembali mengantar paket dengan menyamar sebagai pekerja pabrik es batu. Namun tak kunjung datang. Dom juga panik, kemudian dia menelpon Radit. Dan Radit pun menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Saat akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba box truk itu segera ditutup. Dan belum sempat meninggalkan tempat tersebut, ternyata dia telah dijebak dan akhirnya Dom ditangkap oleh polisi. Singkat cerita, Radit berhasil mengeluarkan Dom dari kantor polisi. Saat di dalam kamar sel, Dom menuliskan beberapa impiannya di tembok kamarnya. Mimpi itulah yang sebenarnya Dom inginkan. Tapi karena dengan paksaan keadaan, dia harus bekerja di dunia hitam menjadi bandar narkoba. Scene berpindah ketika Dom melakukan transaksi di dalam kereta, tetapi dengan pelanggan yang sama. Dom berkenalan dengan pelanggannya itu. Maka sebenarnya dia adalah seorang perias mayat di salah satu rumah sakit. Walau waktu demi waktu, Dom dan Kansa terlihat semakin dekat. Suatu hari, Kansa mengajak Dom untuk melihat pekerjaannya secara langsung. Pulang dari rumah sakit, Kansa mengajak Dom mampir ke kosannya. Di sana, Dom berkata kepada Kansa agar jangan terlalu banyak menggunakan narkoba, karena saat ini sedang rawan polisi. Karena mereka berdua pun saling curhat satu sama lain tentang dunia yang mereka alami, ending-endingnya ya cipok juga tuh. Di tempat lain terlihat Radit sedang marah pada Pinkan karena merasa sudah tak dihargai oleh Pinkan, bahkan sampai mencekik leher Pinkan. Namun setelah selesai, Radit pun merasa menyesal dan langsung memeluk Pinkan sambil menangis. Karena Radit merasa kalau Pinkan telah banyak berjasa pada hidupnya. Keesokan harinya, Dom melakukan transaksi lagi. Yang kebetulan, tempat transaksinya saat ini menjadi lokasi syuting film yang diperankan oleh Chico Jericho. Tanpa basa-basi, Dom kemudian mengajak foto selfie bareng Mas Chico, Udu Cika. Dan tidak lupa dia juga meminta video ucapan ulang tahun yang diperuntukkan untuk temannya. Dia juga sambil menaruh paket narkoboy di bawah kakinya. Setelah Dom pergi di sana, kemudian Dom mengantar paket lainnya. Dom datang mengambil paket tersebut dan mendapatkan klien seorang HRD di sebuah perusahaan. Saat sedang bertransaksi, HRD itu menawarkan Dom untuk mencari pekerjaan lain dan meminta pit warne. Wong desa bro, pite war seneng iram. Lanjut ya. Saat sedang bertransaksi, HRD itu menawarkan Dom untuk mencari pekerjaan lain dan memintanya untuk tidak berganti nomor HP agar mudah dihubungi untuk memesan kembali barang tersebut. Dom pun pulang ke kontrakan. Tiba-tiba Dom diperingatkan oleh temannya untuk berhenti dan dari pekerjaan yang sekarang. Pulang mengantar paket, Dom menangis karena merasa capek dengan pekerjaannya. Keesokan harinya, Dom melihat info casting, kemudian meminta izin ke Radit untuk mengikuti casting tersebut.
Mendengar kata izin, Radit pun malah emosi dan mendorong Dom sampai terjatuh. Bahkan mereka berdua hampir berkelahi. Tetapi sama-sama gentle dan saling membutuhkan, perseteruan itu dianggap selesai. Radit menyuruh Dom untuk menjemput Pinkan nanti malam, karena Radit akan mengambil paket pada malam harinya. Sesudah menjemput Pinkan, yang dirasakan Dom ya penuh kepenatan. Dia pun berani untuk mengajak Pinkan pergi ke Ancol. Pinkan yang juga terlihat sangat nyaman berada di dekat Dom. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam mobil, dan akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam di dalam mobil. Mobil goyang. Setelah pulang dari tempat itu, terlihat Dom yang telah selesai mandi. Namun tiba-tiba ia mendengar teriakan dari kamar Pinkan. Dia pun bergegas menuju sumber suara. Terlihat Pinkan sedang menangis. Ternyata Pinkan mendapat kabar kalau Radit telah tertangkap oleh polisi. Mendengar hal itu, kemudian Dom mencari tahu penyebab Radit ditahan. Radit tertangkap dikarenakan yang menjadi tukang adu selama ini adalah si Pai, dimana dia adalah teman baik Radit yang saat itu pernah pesta bersama di kamar Radit. Tersimpan sisi lain, ternyata ibu kontrakan merupakan pecandu berat barang haram itu. Sementara Dom kini kembali ingin menggapai mimpinya sebagai aktor yang terkenal. Sebelum pergi, Dom berpamitan dengan Pinkan, dan film diakhiri dengan adegan pelukan antara Dom dan Pinkan secara hangat. Dan film pun selesai. Bagaimana komentar kalian untuk konten kali ini? Semoga konten kali ini saya tidak terkena copyright dan tidak batasan usia dan bisa monetisasi. Ya wis ben padha kancane to lur golek duit yang eleram. Dukung konten ini, dukung channel ini, subscribe, like, share, wis koyo liyane pokoknya ya. Tambah lagi bisa kalian tulis di kolom komentar apapun itu reaksi dari kalian. Sekian dari Jai, terima kasih.